Kadang ada benda yang kelihatannya biasa saja, tapi membawa cerita yang tidak semua orang bisa dengar. Coba bayangkan kita berjalan di malam hari, di bawah lampu jalan kuning yang sedikit redup, udara yang cukup dingin, dan jalan yang tidak terlalu ramai. Lalu tiba-tiba terdengar suara. Yap, suara kas mesin 2 tak yang tidak pula halus, tidak terlalu senyap dan tidak modern. Selamat datang di Midnight Idea, ruang sunyi untuk melihat dunia sedikit lebih dalam. Kenapa ya, motor ini lebih dari sekedar roda? Memang sebuah Vespa itu tidak cepat ya jalannya. Tidak buru-buru juga, tidak mencoba terlihat gagah, bahkan tidak pula mengintimidasi siapapun. Tapi entah kenapa, kita selalu menoleh. Unik bukan? Karena yang lewat bukan hanya motor. Yang lewat adalah ingatan, memori. Vespa memang mungkin motor kecil dengan suara gas yang lucu, suara cemprengnya. Yang bagi sebagian orang cuma kendaraan tua mungkin. Tapi bagi yang lain mungkin ini adalah bagian dari diri mereka. Dan setiap kali mereka mengendarainya, yang bergerak bukan hanya roda, tapi juga waktu. Waktu ketika masih terasa lebih sederhana, waktu ketika perjalanan lebih penting daripada tujuan, dan ketika orang belum terlalu sibuk membuktikan suatu. Ya, Vespa itu memang aneh. Dia tidak cepat, tidak pula praktis. Kadang banyak mogoknya, kadang rewel. Kadang malah bikin pemiliknya lebih sering mendorong daripada duduk di kursi joknya. Kalau kita pikir secara logika, gak ada alasan kuat untuk memilikinya. Di dunia yang serba cepat ini, di mana motor bisa lari sampai 150 km per jam, di mana teknologi makin canggih, dan di mana efisiensi jadi tolak ukur utama. Kalau dilihat-lihat, Vespa nggak ada di level tersebut dan tidak relevan. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Karena Vespa bukan tentang efisiensi. Vespa itu tentang perasaan, tentang feeling. Bagaimana kita merasa. Tentang pula koneksi. Tentang cerita yang diwariskan turun-temurun dari satu pemilik ke pemilik berikutnya, dari satu generasi ke generasi yang lain. Ada orang yang merestorasi Vespa, kemudian bukan karena harganya mahal, bukan, tapi karena setiap goresan di bodinya pernah menjadi saksi perjalanan hidup seorang yang ia cintai. Dan ketika mesin itu kembali nyala, yang nyala itu bukan cuma kendaraannya aja. Yang nyala itu hidup. Ada juga kenangan di sana. Dan lucunya, semakin tua dia, semakin banyak yang jatuh cinta, yaitulah Vespa. Di dunia yang terobsesi dengan baru, Vespa justru bersinar dengan kata lama. Seakan-akan keriput pada bodinya justru menambah nilai. Goresannya punya makna yang jelas, cat yang pudar bukan aib, tapi sejarah. Suara mesinnya punya kejujuran yang motor modern yang gak mungkin punya. Dia tidak mencoba terdengar halus, dia tidak menyembunyikan getarannya, kemudian dia apa adanya. Ya udah gitu aja. Dan mungkin itu yang membuat banyak orang merasa terwakili di sana. Karena dalam hidup kita juga punya goresan. Vespa mengingatkan kita pada hal yang perlahan hilang, tentang sabar, tentang pelan, tentang menikmati waktu.
tentang hidup yang tidak harus terburu-buru, dan identitas yang tidak harus mengikuti arus. Karena kadang, ketika memilih sesuatu bukan karena sempurna, tapi karena dia mengingatkan kita pada diri kita sendiri, dan di titik itu, Vespa bukan lagi motor, tapi dia jadi cermin. Ya, cermin dan refleksi diri. Yang di sini yang menarik adalah kenapa Vespa punya komunitas yang begitu setia? Kenapa motor yang pelan dan tua dan sering ngambek ini bisa jadi simbol gaya hidup? Jawabannya simple. Ya karena Vespa tidak menawarkan kecepatan, memang. Dia menawarkan identitas. Di komunitas Vespa, motor jelek ikut, motor mulus juga ikut. Vespa hasil restorasi yang mahal pun juga ikut. Motor cat semprot seadanya juga ikut. Bahkan motor yang penuh dengan botol pun ikut. Yang penting mah punya cerita. Jarang ada rekasta kalau semisal di Vespa, apalagi di komunitas. Jarang pula ada yang pamer spesifikasi, yang ada hanya kesetiaan. Yang ada juga cerita perjalanan tentang touring yang jauhnya tiada tara, bahkan diselipin dengan mogok-mogok kecil yang sering terjadi, tentang hujan di tengah jalan, tentang dorong barang di tanjakan, dan tentang tertawa saat bensin habis. Ya, di situ ada sesuatu yang jarang kita temukan di dunia modern sekarang ini. Kebersamaan tanpa kompetisi. Vespa bukan alat yang mengalahkan orang lain, tidak. Dia alat untuk bertemu orang lain. Untuk bercengkrama dengan satu sama lain. Keunikan yang tidak semua orang punya ketika memiliki motor. Kalau kita mundur ke belakang, sejarah Vespa lahir di Italia setelah Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, dunia sedang hancur. Ekonomi runtuh, infrastruktur rusak. Orang tidak butuh kendaraan mewah. Mereka butuh sesuatu yang sederhana, terjangkau, dan bisa membawa mereka bertahan hidup. Dari keterbatasan itulah Vespa lahir. Awalnya bukan simbol gaya ya, melainkan simbol kebebasan di sana. Hanya alat transportasi praktis, namun sejarah seringkali aneh di sini. Benda yang lahir dari masa gelap justru tumbuh menjadi simbol cahaya. Ya, begitulah. Vespa kemudian jadi ikon kebebasan di Eropa. Simbol anak muda, simbol bergerak tanpa rasa takut di sana, dan menjadi sesuatu yang unik di Indonesia ketika sampai. Ia menemukan rumah kedua sepertinya di Indonesia. Di sini Vespa tidak cuma jadi kendaraan, tapi ia menjadi sebuah budaya bagi masyarakat kami, masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, mengapa orang begitu terikat pada benda seperti Vespa? Ya karena manusia bukan makhluk yang hanya butuh fungsi di sana. Ya kita butuh makna. Motor modern mungkin lebih cepat, lebih hemat, lebih canggih pula. Tapi tidak semua orang mencari hal itu. Sebagian orang mencari rasa memiliki. Psikologi menyebutnya sebagai kebutuhan identitas simbolik. Kita menempelkan makna pada benda untuk menjelaskan siapa kita. Preferensi orang berbeda-beda. Ada yang memilih jalan yang berbeda karena lebih cepat. Ada yang memilih jam mahal. Ada pula yang memilih mobil sport. Ada juga yang memilih Vespa tua. Bukan karena itu sempurna, tapi karena ia berbicara di sana. Vespa seperti berkata kepada kita, aku tidak cepat kok. Aku tidak baru. Aku pun tidak sempurna. Tapi di sini aku jujur. Dan di dunia yang penuh pencitraan ini, kejujuran terasa langka. Mungkin itu sebabnya Vespa tetap bertahan sampai sekarang. Bukan karena mesinnya,
tapi karena nilai di sana. Kita hidup di zaman yang cepat, semua serba instan, serba update, serba upgrade juga. Apabila ada versi baru keluar, yang lama dianggap usang, tidak dipakai, ditinggalkan, diabaikan. Tapi Vespa sepertinya menolak logika tersebut. Ia tidak berubah banyak, ia tidak berusaha mengikuti tren, ia tidak panik meninggalkan zaman. Ya udah gitu aja. Itulah kejujuran sebuah motor antik yang namanya Vespa. Dan justru karena itu, ia punya tempat sendiri di kalangan komunitasnya. Mungkin Vespa mengajarkan sesuatu yang sederhana di sini, bahwa tidak semua yang lambat harus ditinggalkan, tidak semua yang tua harus diganti, dan tidak semua yang sederhana itu kalah. Namun kadang yang bertahan justru yang setia pada dirinya sendiri. Be on yourself. Pada akhirnya, Vespa bukan tentang mesin, bukan tentang teknologi, bukan tentang gengsi, ia tentang waktu di sana ya. Tentang perjalanan yang tidak selalu lurus, tentang berhenti, tentang menunggu, tentang mendorong, dan tetap memilih untuk lanjut. Karena seyogyanya, hidup bukan soal siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang benar-benar menikmati perjalanan. Dan mungkin itu alasan kenapa Vespa tidak benar-benar mati sampai sekarang. Jadi kalau suatu malam kamu melihat Vespa melintas di jalan, di bawah lampu jalan yang redup, ingat satu hal. Mungkin dia tidak sedang buru-buru. Mungkin dia sedang setia. Setia pada sejarahnya, setia pada ritmenya, setia pada dirinya sendiri, dan mungkin itu yang sedang kita pelajari juga. Oke, sampai jumpa di My Next Idea berikutnya. Karena bukan soal jam kita menonton, tapi seberapa lama kita mau berpikir.